Kutemukan permataku, sudahkah Anda? Beberapa tahun yang lalu di SMA Pionir Manado, ada seorang keturunan Chinese dari kota Mubagu. Beliau diajak oleh kakaknya, dua kakaknya sudah pernah jadi siswa di SMA Pionir. Kemudian mengajak akan adiknya ini, kebetulan mereka bukan dari keluarga Advent, mereka orang dari luar ya, mereka Chinese dari Konghucu ya. Dan kemudian adik ini berkata, oke, saya mau coba lihat. Dan waktu dia melihat bahwa rumah keluarga Dr. Supit jadi SMA Pionir, dia bilang, apa-apaan ini? Kok sekolah tapi kok rumah gitu ya. Lalu dengan sarkastis dia berkata, akan ku coba meraih bintangku di sini. Akan ku coba meraih bintang di langit di tempat ini. Dan saudaraku, 3 tahun dia berada di SMA. Dan di tahun yang pertama, beliau mulai diperkenalkan kepada Alkitab dan kepada kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Mengenai hari Sabat, mengenai doktrin-doktrin yang lain, mengenai makanan, mengenai Tuhan, dan lain sebagainya. Dan dia terperanjat kaget dan bingung-bingung. Tahun yang kedua, dia sudah mulai memikirkan, oh iya, rupanya benar juga. Dan saudaraku, pada tahun yang ketiga, dia sudah mulai betul-betul goncang. Dan akhirnya dia menyatakan bahwa sudah ini yang benar. Dan akhirnya dia menerima baptisan kudus. Dan sampai hari ini dia adalah seorang wanita yang setia dan sudah mempunyai suami yang baik dan 3 orang anak, dan beliau tinggal di Bogor. Dan beliau akhirnya menulis kembali di bawah catatannya, sudah kutemukan bintang yang tertinggi di langit. Dalam waktu 3 tahun, saudari kita ini bisa menemukan akan Tuhan melalui pendidikan yang berlandaskan kepada ketuhanan yang benar. Tahun yang pertama masih bingung, masih menolak, kaget-kaget. Apa ini? Apa ini Advent ini? Apa doktrin Sabat? Apa hal ini dan hal itu? Tahun kedua sudah mulai meresap. Oh, benar ya. Dengan berbagai macam hal, roh sudah mulai bekerja. Tahun kedua, tahun keyakinan mulai beralih. Perubahan 180 derajat. Berbalik. Dari tidak mempercayai Tuhan Yesus, mulai meraba-raba. Siapa ya itu Tuhan Yesus itu? Dan akhirnya saudaraku, pada tahun yang ketiga demikian. Pengalaman kita di dalam kita melihat akan saudara-saudara kita yang mengalami hal itu, maka saudara juga mungkin mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada yang di dalam kami mengelola sekolah di SMA Pionir beberapa puluh tahun, biasanya tahun pertama adalah tahun seperti itu. Kedua dan ketiga, entah mereka memilih Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, atau mereka nanti belakangan, atau mereka sama sekali tidak akan menerimanya. Apakah saudara dan saya sudah menemukan bintang tertinggi yang Anda mau raih? Ataukah Anda masih mencari-cari bentuk kepuasan, pemenuhan, kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan sekunder, kebutuhan-kebutuhan tertier,
dan akhirnya kebutuhan untuk aktualisasi diri. Bila mana semuanya sudah tercapai, sudahkah saudara menemukan permata yang paling berharga yang saudara tidak akan jual lagi? Saudara sudah tidak ada keraguan-raguan sedikit-dikit pun. Saudara sudah yakin sepenuh-penuhnya apa yang saudara hidupkan, apa yang saudara percayai, apa ajaran yang sudah datang kepada saudara, apa konsep yang sudah datang. Apakah ini sudah kita pegang untuk hal tersebut? Saudaraku yang kekasih, saya adalah dari ayah saya, generasi ketiga Advent. Dari ibu saya, ya sama juga generasi ketiga. Dan anak-anak adalah generasi yang keempat. Dan saya sudah melihat teman-teman pada waktu masa SD, SMP, dan SMA, sebagian besar adalah kawan-kawan dari gereja Masih Advent hari yang ke-7 atau berambah Advent sejak dari kecil. Tetapi sebagian besar dari mereka masih di dalam terang kebenaran Tuhan. Sebagian sudah menjadi Advent tetapi agak fray, agak bebas, agak kompromi, dan ada yang memang sudah meninggalkan, dan ada satu yang saya ketahui 2 atau 3 atau beberapa orang dari hari Sabat sudah beralih ke hari Jumat. Dari hari Sabat sudah beralih kepada hari Minggu. Dan mereka seakan-akan menemukan permata mereka yang sejati. Bukan di mana Sabat, tetapi di makanan hari Minggu dan di makanan hari Jumat. Apakah yang saudara alami? Di dalam tokoh-tokoh Alkitab, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak semuanya langsung percaya. Rasul Petrus, dia terpukau-pukau dan kaget waktu dipanggil untuk ikut Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya, dia mulai bimbang dan ragu. Tuhan, tetapi akhirnya walaupun dia ada masa-masa dia emosional, dia ditegur, dia mengatakan, aduh saya memang orang sangat jahat, sudahlah jangan lihat sama saya lagi. Tapi Tuhan Yesus melihat terus kepada dia. Tuhan Yesus selalu mengatakan. Dan Tuhan Yesus akhirnya menyelamatkan dia. Saudaraku yang kekasih, murid Tuhan Yesus pun tidak semuanya sukses untuk setia kepadanya. Tetapi saudaraku yang kekasih, di antara semua murid Yesus, hanya satu yang murtad meninggalkan dia. Karena dia bukan mau mencari Tuhan Yesus, dia mau mencari keuntungan dalam mengikuti Yesus. Bukan betul-betul mau mengikuti ajaran daripada gereja Advent. Tetapi kalau ada keuntungan di dalamnya, keuntungan pribadi, memberikan suatu kenikmatan, memberikan suatu kepuasan, kebutuhan. Tetapi di antara mereka itu 100% setia kepada Tuhan hanyalah mereka yang dipanggil. Yudas tidak dipanggil, dia melamar. Ketika Yesus memanggil akan murid-muridnya yang pertama, 11 yang Yesus panggil. 1 tidak Tuhan Yesus panggil. 1 Yudas Iskariot adalah melamar sendiri. Boleh saya gabung? Yang lainnya itu Tuhan memanggilnya. Tuhan sendiri yang mengetahui. Orang-orang itu sebagian besar adalah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, bahkan mungkin hanya sekolah dasar. Ada yang tidak lulus psikotes, seperti Petrus, meletup-letup. Yohanes, Yakobus, orang-orang guntur. Mereka itu sangat emosional. Barang siapa mau melawan kamu, tak bunuh. Ya. Biar kilat sambar, mati. Kalau berani melawan kamu. Waduh, orang-orang Kristen tapi tidak lembut. Tetapi Tuhan Yesus mengenali mereka.
Tuhan Yesus memanggil mereka. Dan apa ceritanya? Happy ending, saudara. 3,5 tahun pelatihan daripada Tuhan. Hanya 3,5 tahun dilatih oleh Tuhan. Tetapi berubah menjadi setia luar biasa. Mereka menemukan permata mereka dan mereka tidak mau jual. Mereka menyerahkan nyawa mereka untuk permata ini. Mereka berani mati, berani hidup, mereka buat apa saja untuk yang namanya Yesus orang Nazaret. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah menjadi orang yang mengenal inti daripada agama kita? Bukan menurut hari Sabat, bukan menurut 10 hukum. Itu nomor berikutnya. Agama yang sejati adalah mengenal pribadi. Mengenal Tuhan secara langsung. Dan begitu mempercayai. Dan bahkan menyerahkan hidup. Oh, saudaraku yang kekasih. Dalam perjalanan kehidupan saya, memang saya tidak pernah keluar dari gereja Advent. Saya tidak pernah meninggalkan akan keyakinan yang saya punyai akan hal tersebut. Namun, ada waktu-waktunya saya bertumbuh di dalam iman dan percaya saya. Memang saya tidak pernah meninggalkan vegetarian, walaupun digoda, ditawarkan ikan, ayam, saya coba gigit, kenyal-kenyal, waduh, nggak bisa kemakan. Makan, tengik-tengik, bau ikan, nggak bisa makan. Kalau makan sayur-sayuran, buah-buahan, oke, luar biasa. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal ini terjadi, saya tidak tahu. Tetapi saya mengetahui bahwa kekaguman yang muncul dan kepatuhan loyalitas itu memang berada ya di situ. Saudaraku yang kekasih, saya senang melihat saudara-saudara semakin setia kepada Tuhan. Eden Way didirikan tahun 2010 ketika Bapak Boy Waro bersama Pak Wawuruntu mengajak saya untuk kita sama-sama mendirikan suatu tempat pelayanan di Warukapas. Bersama orang tua, kami bergabung di tempat itu. Dan kemudian kita punya tujuan adalah untuk mengembangkan akan konsep sehat daripada roh nubuat ini di dalam pelayanan kita. Dan puji Tuhan, pada hari ini Eden Way sudah terus berjalan di bawah kepemimpinan Pak Glenn dan keluarga dan teman-teman sekaliannya untuk terus mengedukasi dan mempromosikan konsep dari Alkitab dan Roh Nubuat. Yayasan ini tidak mempunyai dana yang banyak, tetapi yayasan ini mempunyai Tuhan yang maha karya, yang maha kuasa. Dan kalau kita betul-betul menyerahkan hal ini, Tuhan akan mewujudkannya. Gereja adalah milik daripada Tuhan. Gereja tidak mengambruk kecuali orang-orang yang di dalamnya sudah tidak lagi menjunjung akan harta yang mula-mula itu. Orang-orang Israel mengira bahwa mereka akan abadi. Kalaupun mereka melanggar, maka Tuhan tetap akan memilih mereka. Buktinya Tuhan biarkan mereka untuk hancur dan terpencar-pencar. Bahkan Ka'bah yang merupakan gereja yang luar biasa, yang didirikan dengan sumbangan-sumbangan, Tuhan izinkan hancur lebur dan menjadi puing-puing beberapa kali. Pertama kali, ketika Yehuda berdosa, Babilonia datang dan menghancurkannya. Yang kedua kali adalah ketika Roma datang dan menghancurkannya. Dan saat sekarang ini, umat Tuhan adalah Gereja Masehi Advent hari yang ke-7.
Israel modern yang mendirikan rumah-rumah sakit, gereja-gereja, percetakan-percetakan. Sebagian sangat-sangat bagus, luar biasa, menyaingi dunia. Besar, luar biasa. Rumah sakit Loma Linda yang baru 26 tingkat. Mercusuar yang tinggi, luar biasa. Tetapi itu tidak ada artinya, saudaraku. Ketenaran, uang, pasien yang banyak tidak berkenan kepada Tuhan. Jikalau hamba-hamba yang melayaninya tidak melayani dengan cara Tuhan. Pada waktu Dr. John Harvey Kellogg masih mau sekolah kedokteran, Ellen White mendorong dia untuk sekolah dokter. Dan Ellen White menunjang dia dengan dana-dana yang seadanya, walaupun nyonya Ellen White bukan orang yang kaya. Tapi dia mengerti, walaupun dia hanya anak SD, kelas 3 sekolahnya, tapi dia mengetahui Tuhan mau ada dokter-dokter Advent, ada rumah sakit Advent, tapi bukan rumah sakit sembarang rumah sakit. Bukan lembaga kesehatan sembarang lembaga kesehatan yang persis seperti dunia, tidak. Banyak nasihat-nasihat yang dia sampaikan. Dan John Harvey Kellogg pada awalnya melakukan pengobatan-pengobatan alami. Hidroterapi yang pertama kali di Amerika Serikat, dia menciptakan, menginvent alat-alat fisioterapi, hidroterapi, dan lain sebagainya. Dan rumah sakit Advent Battle Creek menjadi taraf internasional. Presiden Amerika, bintang-bintang, orang-orang terkenal, pelawak-pelawak, berobat ke rumah sakit Advent Battle Creek. Sangat-sangat terkenal. Tuhan izinkan seorang dokter, John Harvey Kellogg, yang begitu pintar, brilian, inovatif. Banyak produk-produk baru yang dia buat. Termasuk dia membantu akan abangnya membuat cornflake Kellogg, dan nama Kellogg itu ada. Sampai saudara pergi ke supermarket, di sana pasti ada jual serial merek Kellogg, Advent. Kellogg adalah orang Advent. Tetapi Tuhan mengizinkan tahun 1903, Ellen White melihat di khayal. Tuhan bilang menyebar. Tetapi mereka institusionalisasi. Berkerumun di sekitar Battle Creek, berkerumun di sekitar percetakan Advent, di sekitar rumah sakit Advent yang terkenal. Dan pada suatu malam 1902, Ellen White mendapatkan khayal. Dia melihat ada pedang menyala-nyala, api di atas daripada rumah sakit Advent Battle Creek. Tahun 1903 terjadi kebakaran dalam satu malam. Maka rumah sakitnya ludes, habis sampai ke tanah. Tidak ada pemadam kebakaran yang bisa mematikannya. Beberapa waktu kemudian percetakan Advent habis, ludes. Karena umat Tuhan tidak mau berpencar. Institusionalisme sudah terjadi. Terlalu mengagungkan akan kelompoknya. Dan mau duduk dengan tenang. Dan tidak mau menyebar. Padahal Tuhan mengatakan pergi ke seluruh dunia, pergi ke seluruh dunia. Sudah dapat uang, sudah dapat hidup yang nyaman, sudah dapat rumah, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan dunia. Dan lupa menginjil. Lupa untuk menyampaikan akan tugas Tuhan. Sudah mulai zona aman tercapai. Semoga kita tetap mencari kenyamanan. Kita tetap mencari kesejahteraan di dalam hidup kita ini. Kita jangan lupa esensi kita yang sebenarnya, memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita mengenal beliau secara pribadi, bukan katanya-katanya, oh iya, menurut khotbah, menurut si pembicara, menurut Pak Wawuruntu, menurut Dr. Ruben, menurut Pendeta Taliwongso, begini-begini. Tapi siapa dia menurut saudara?
Siapa Yesus itu menurut saudara? Apakah Yesus ini hanya meminta kita memelihara beberapa hukum-hukum tertentu atau memanggil kita kepada keseluruhannya? Saudara dan saya sedang dibimbing oleh Tuhan hari ini juga untuk melihat saudara berada di mana. Kebetulan saya berada di Rumah Sakit Advent Manado. Dan kedudukan saya sangat-sangat penting. Karena saya direktur, penanggung jawab utama dengan para penanggung jawab pembantu-pembantu. Nasihat apa yang mereka akan berikan kepada pemimpin? Pemimpin akan memberikan mereka arahan ke jalan mana? Oh, supaya kita bisa dapat kredit lebih banyak lagi. Untuk mobil kita, rumah kita, dan lain sebagainya. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi kita diarahkan untuk menggunakan waktu yang sisa ini dengan baik-baik. Karena waktu yang sisa ini sangat-sangat berharga. Kita mari berdoa agar Tuhan membuka akan pelayanan Eden Way ini, pelayanan Gereja Masehi Advent hari yang ke-7, pelayanan kesehatan yang merupakan tangan kanan daripada penginjilan melalui Gereja Masehi Advent hari yang ke-7, agar terjadi persatuan dan kesatuan yang seperti belum pernah terjadi, yang itu pasti bisa terjadi bila mana ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Bulan Agustus Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Indonesia, yang terdiri dari administrasi UNI, Conference Indonesia Kawasan Timur, dan UNI Indonesia Kawasan Barat, akan bertemu di dalam konferensi nasional daripada pengurus pusat kita bersama dengan seluruh perwakilan, dan kita akan berbicara. Semoga saudaraku bukan masalah hukum, pengadilan-pengadilan yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Kita habis waktu naik-naik ke pengadilan, gugat-menggugat. Karena ada yang menyatakan, oh, ini harus begini. Yang lain mengatakan, oh, begini. Tuhan mau pekerjaan yang berjalan. Jangan menghabiskan waktu berseteru. Jangan habiskan waktu untuk membuat hal yang bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau memanggil kita kepada pertobatan yang sejati, mengenal misi dan visi daripada Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan dalam generasi kita. Kita melihat penginjilan akan selesai di seluruh Indonesia. Ada saudara dari Timor Leste, terima kasih. Ada saudara dari Malaysia, terima kasih. Indonesia, Timur dan Barat, conference daerah, misi, lembaga-lembaga semua, jemaat-jemaat, orang tua, orang muda semuanya, kesehatan, pendidikan, penerbitan, pertanian, apa saja yang dibuat oleh umat Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang sudah menerima akan Tuhan sebagai juru selamat itu sangat-sangat luar biasa. Dan kita senang, kita melihat begitu banyak acara-acara Zoom, acara-acara di Facebook, dan di media secara virtual berjalan saat sekarang ini. Kita melihat bahwa Tuhan membuka jalan, bahwa dengan menggunakan media, maka penginjilan bisa lebih cepat dan lebih murah. Kalau dulu harus keluar fisik dan finansial banyak, sekarang dengan acara seperti ini, maka banyak yang bisa terjangkau. Kita berdoa, saudaraku, agar Tuhan akan membuat kita terpukau, bukan dengan hal-hal yang akan binasa, tetapi dengan hal-hal yang tidak akan binasa. Dan kita akan maju, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita ini. Dan kita doakan dari Eden Way Indonesia, pada pengurus yang sekarang ini dipimpin oleh Bapak Glenn Rumalag, agar bisa berjalan.
kami di Rumah Sakit Advent sedang tetap berencana untuk membuka wellness center. Pemikirannya adalah dari mana uang akan datang. Tetapi Tuhan bilang, Dr. Ruben jangan terlalu pikirkan uangnya. Pikirkan konsepnya. Saya mau manusia itu mengikuti rencanaku. New start. Inilah obat-obat yang sejati. New start. 8 obat-obat alami. Kita akan coba kembangkan itu terus, dan itu akan terbukti secara ilmiah, karena Tuhan akan membuat ilmu pengetahuan mendukung ajaran-ajaran yang benar. Tuhan adalah segala-galanya. Kita akan bekerja. Dan saudaraku, sebagai ilustrasi yang terakhir, kita akan ambil parabel daripada Tuhan Yesus. Ada seorang petani, dia bekerja di ladangnya, dia membajak, dan mata bajaknya itu menyentuh sesuatu di bawah tanah. Orang itu kira batu, karena keras luar biasa. Tetapi waktu dia menggali tanah itu, waduh, rupanya ada satu kotak. Dan ketika dia boleh buka, dia melihat, waduh, emas, intan berlian, harta karun. Cepat-cepat dia mengisi kembali akan hal tersebut dan dia tutup dengan tanah. Dan dia berkata, wah, saya sudah temukan. Saya harus dapatkan ini. Ini sangat indah, luar biasa. Pergi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau beli itu bagian ladang sana, Tuhan. Saya hanya perlu tanah kecil. Mungkin hanya 2 meter kali 2 meter. Untuk apa itu dia? Pokoknya Tuhan jual kepada saya. Walaupun itu kecil sekali. Saya sangat perlu tanah itu. Kamu betul-betul mau membeli itu? Betul, Pak. Bayar 1 miliar. Oh, bisa? Iya, kamu bayar 1 miliar, saya kasih itu. Oh, terima kasih, Pak. Dia lari. Istri, anak-anak, ayo, kita harus beli tanah itu di sana. Mari kita jual, akan kita punya harta ini semua. Oh, Bapak, ini bagaimana? Pokoknya jual. Kita harus beli itu tanah itu. Itu bagus sekali itu tanah itu. Jual semuanya, jual tanah rumah, jual mobil mereka, jual sendal, jual piring, semua harta mereka habis. Ya akhirnya, dapat 1 miliar. Dia lari kepada dia punya Tuhan, ini 1 miliar. Oh, kamu ada uang segitu banyak? Iya. Wah, kamu udah gila ini, kamu masa mau beli tanah kecil itu dengan uang ini? Iya, tapi ini. Oke, tuannya bilang, tanda tangan. Wah, dia pulang. Bu, anak-anak ayo datang. Kita sudah punya tanah. Apa? Udah dapat tanah? Ayo kita lihat. Kemudian, mereka pergi ke tanah itu. Mana tanahnya? Ini. Berapa luasnya? Berapa hektar? Ini 2 kali 2. Aduh, Bapak. 2 kali 2 hektar. 1 miliar, Pak. Aduh, Bapak udah gila. Kita udah nggak ada tanah, nggak punya apa-apa lagi. Bagaimana kita bisa mau hidup? Tunggu. Diam. Tenang. Lalu dia gali. Oh, keluar kotak. Oh, waktu dibuka. Waduh. Wah, apa ini? Intan, berlian, permata, segala macam. Wah, Bapak ini. Akhirnya mereka menjadi kaya dan mereka bisa mempunyai rumah, bisa punya tanah lagi, dan lain sebagainya. Yesus berkata, kerajaan sorga adalah sama seperti orang yang sedang membajak di ladang, menemukan suatu harta karun, dan dia tutup, dia jual segala sesuatu, dia beli, dan dia tidak akan mau cari yang lain.
Kalau kita sudah menemukan Tuhan Yesus yang bagaimana, yang sejati, kita tidak akan cari yang lain. Tidak ada yang akan terpukau, yang bisa memukau kita, menarik kita daripada Beliau. Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita sudah mencari Dia, kita akan jual semua yang lain. Dan seperti Paulus mengatakan, aku anggap semua itu tidak berguna. Seakan-akan itu sampah saja dibandingkan indahnya kita mendapatkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Sudahkah kutemukan harta yang terindah? Sebagaimana saudara juga sudah menemukannya. Dan Yesus tidak akan mengecewakan kita. Semua yang kita inginkan, bahkan lebih daripada itu, akan diberikan kepadanya seturut dengan keinginannya, seturut dengan perintahnya, seturut dengan restu yang Dia berikan. Kita pasrah dan ikhlaskan. Tuhan akan memberkati kita dan akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.